Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Politeknik Jambi, Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, angkatan tahun 2021, mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Adapun kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sejarah komputer dari generasi pertama hingga generasi sekarang. Sebelum itu kami perkenalkan diri, nama kami masing-masing. Saya Romiko sebagai ketua. Saya Basanika Putra sebagai pemateri yang akan menjawab pertanyaan yang ada. Dan saya Yonatan Frederick Pangitan Tangga sebagai pemateri. Dan saya Surya Azhar Putra sebagai editor. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarahnya komputer. Yang pertama, awal komputer itu tidak digunakan untuk sebagai sarana hiburan maupun sebagai mengirim email atau memainkan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Tapi di zaman dahulu, komputer digunakan sebagai alat menghitung untuk menghitung angka-angka yang rumit. Nah, sekarang teknologi komputer atau teknologi komputasi pada genggaman tangan sudah dapat kita jumpai seperti smartphone dan lain-lain. Nah, di sini saya akan membahas sejarah singkat bagaimana perkembangan teknologi komputasi dari masa ke masa. Baiklah, yang pertama di generasi pertama. Di generasi pertama itu dari tahun 1940 sampai 1956. Selama periode ini, generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Sebagai contoh seperti UNIVAC dan ENIAC, contoh komputer generasi pertama ya, yang digunakan badan sensus oleh Amerika Serikat. Yang kedua, generasi kedua yaitu tahun 1964 sampai 1971. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor ini yaitu bentuk yang lebih kecil dengan yang bentuknya minimalis, dan dari transistor tersebut komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi tentunya. Di generasi kedua ini bahasa pemrograman juga mulai diperkenalkan, seperti contohnya COBOL atau COBOL dan Fortran. Nah, teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik, seperti contoh IBM 7000, NCR 304, IBM 650, IBM 1401, dan lain-lain. Selanjutnya kita ke generasi ketiga. Generasi ketiga dimulai dari tahun 1994 sampai 1971. Nah, pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer tersebut. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Nah, selama periode ini, mouse dan keyboard sudah mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. Sebagai contoh dari generasi ketiga yaitu PDP-8, PDP-11, ICL 2900 dan IBM 360 serta IBM 370. Dan lanjut ke generasi keempat di tahun 1971 dan sampai sekarang. Nah, di periode ini prosesor mikro sudah mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam silikon chip yang kecil. Prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Nah, di saat periode ini mulai kita kenal sebagai personal komputer atau PC. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Contoh komputer generasi keempat yaitu seperti IBM 4341, DEC-10, STAR 1000, PUB-11, dan Apple II adalah contohnya. Dan lanjut generasi kelima di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, di generasi kelima ini atau generasi yang akan datang,
komputer generasi berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahapan pembangunan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara. Penggunaan pemrosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Berarti dari semua generasi tersebut, kita ambil singkatnya seperti generasi pertama dengan adanya vakum konduktor, dan yang kedua adanya IC atau enggak Atlas, dan generasi ketiga yang dimasukkan ke dalam chip silikon atau dinamakan semikonduktor, dan lalu di generasi keempat kita bisa dikenal sebagai VLSI atau kepanjangan dari Very Large Scale Induktor, dan lanjut ke generasi kelima sebagai ULSI yang kita bisa sebut sebagai Ultra Large Scale Integrator. Baiklah, sekian dari penjelasan komputer, sejarah komputer. Terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Jika ada kritik dan saran, silakan kalian komen video ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Apabila video ini bermanfaat, mohon disebarluaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi duluan ya. Kami perkenalkan diri dulu. Saya Romiko sebagai ketua. Saya Pasanika Putra sebagai